Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni masalah fikih, di mana kita masih membicarakan tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikemukakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faslun, ini suatu fasal. Wal mar'atu tukhalifur rajula, dan perempuan itu berlawanan dengan laki-laki fi khamsati asya'a, dalam 5 perkara. Farrajulu ujafi mirfaqaihi an jambaihi, maka laki-laki harus merenggangkan kedua sikunya, dari kedua lambungnya. Wa yuqillu batnahu an fakhzaihi, dan mengangkatkan perutnya dari kedua pahanya, fir ruku'i was sujudi, di dalam ruku, di waktu ruku dan sujud. Wa yajharu fi maudi'il jahri, dan mengeraskan bacaannya fi maudi'il jahri, pada tempat keras. Wa idza nabahu syai'un fis shalah, dan apabila menimpa kepada laki-laki sesuatu fis shalah, di dalam salat, sabbaha, maka ia harus bertasbih, maka ia harus membaca tasbih. Wa auratur rajuli, dan aurat laki-laki, ma baina surratihi wa rukbatihi, ialah antara pusat dan lututnya. Itulah yang sudah kita bahas kemarin. Maka sebagaimana yang kita sepakati bahwa hari ini kita akan melanjutkan berkenaan dengan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'atu tadummu ba'diha ila ba'din, dan perempuan harus mengumpulkan sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Wa takhfidu sautiha bihadratir rajulil ajanibi, dan harus merendahkan suaranya di hadapan laki-laki yang lain, laki-laki yang bukan mahram. Wa idza nabaha syai'un fis shalah, dan apabila menimpa kepada perempuan sesuatu di dalam salat, sofaqat, maka ia harus menepuk tangan.
wa jami'u badanil hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha, dan semuanya badan perempuan yang merdeka itu adalah aurat illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali mukanya dan kedua telapak tangannya. Wal amatu karrajuli fis shalah, dan perempuan amat, budak perempuan, seperti laki-laki di dalam salat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah insyaallah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kita akan coba membahas dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din, dan wanita menempelkan bagian anggota tubuhnya pada bagian tubuh yang lain. Hal ini sebagaimana Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat pada dua orang wanita yang sedang sholat. Lalu sabdanya, idza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi fa innal mar'ata laysat fi zalika karrajuli. Apabila kalian berdua sujud, maka gabungkanlah sebagian daging ke bumi, karena sesungguhnya wanita dalam hal itu berbeda dengan laki-laki. Kemudian wa tahfidu sautaha bihadratir rijali al-ajanibi. Yang kedua adalah melemahkan suara bacaannya di hadapan orang-orang, di hadapan orang laki-laki lain yang bukan mahram. Hal ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Firman Allah Subhanahu wa taala, fala tahdana bil qauli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Al-Ahzab ayat 32. Yang dimaksud dengan tunduk dalam ayat ini ialah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baik terhadap mereka. Kemudian yang dimaksud dengan dalam hati mereka ada penyakit ialah orang yang mempunyai niat berbuat serong dengan wanita seperti melakukan zina. Hadirin, bahwa ayat ini menunjukkan
bahwa suara wanita itu kadang-kadang bisa membangkitkan bencana. Suara wanita terkadang bisa menimbulkan bencana, maka dianjurkan kepada para wanita agar bersuara pelan di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang melarang qori perempuan membaca Quran di hadapan laki-laki, baik itu pada waktu acara Maulid Nabi maupun Isra Mi'raj. Hal ini seperti ini, yakni tidak boleh seorang perempuan itu mengeraskan suaranya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi sekali lagi bahwa wa tahfidu sautaha bihadratir rijalil, dan merendahkan suaranya, melemahkan suara bacaannya. Si perempuan tersebut harus melemahkan suara bacaannya di hadapan orang laki-laki yang lain yang bukan mahram. Kemudian selanjutnya adalah wa jami'u badanil hurrati aurat illa wajhaha wa kaffaiha. Yang selanjutnya adalah wa idza nabaha syai'un fi shalah saffaqat. Apabila terjadi sesuatu atasnya di dalam salat, maka bertepuk. Kalau laki-laki tadi membaca tasbih subhanallah. Apabila sang imam lupa atau keliru, ya, maka laki-laki mengingatkan sang imam tadi dengan membaca tasbih subhanallah. Wa idza nabaha syai'un fis shalah saffaqat. Apabila terjadi sesuatu atas perempuan di dalam salat, maka bertepuk. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rabahu syai'un fi salatihi falusabbih fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi wa innama tasbiqu lin nisa. Barang siapa yang diragukan oleh sesuatu di dalam salatnya, maka bertasbihlah, karena sesungguhnya apabila bertasbih maka akan diperhatikan. Sedangkan bertepuk adalah untuk wanita. Untuk wanita, cara mengingatkannya adalah dengan bertepuk, yaitu memukul punggung telapak tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Kemudian dikemukakan oleh pengarang kitab wa jami'u badanil hurrati auratun ila wajhaha wa kaffaiha, dan seluruh tubuh wanita merdeka adalah aurat, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali mukanya
kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna ila ma zahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. An-Nur ayat 31. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang masyhur menurut jumhur ulama adalah sesungguhnya yang dikehendaki dengan perhiasan adalah tempat perhiasan, dan yang dimaksud yang biasa nampak daripadanya ialah muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Abu Daud dan lain-lain meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sah wanita sholat dalam baju kurung dan kerudung dan tidak berkain? Jawab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana zir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha. Boleh? Sah kalau baju kurung itu panjang sampai menutup punggung kedua telapak kakinya. Adir'u atau baju kurung, adir'u atau baju kurung ialah pakaian wanita yang menutup seluruh badannya dan kedua kakinya. Sedangkan khimar atau kerudung ialah kain yang biasa dipakai untuk menutup kepala wanita. Jadi adir'u adalah baju kurung yang menutup seluruh badannya sampai kedua kakinya. Himar adalah kerudung, ialah kain yang biasa dipakai untuk menutupi kepala wanita. Maka jelaslah apabila pakaian itu menutupi punggung kedua telapak kakinya di saat berdiri dan ruku, tentu juga menutupi di waktu sujudnya dan menutupi bagian bawah telapak kakinya, karena menyatu satu sama lain. Kemudian berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, hai bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dikehendaki ayat ini adalah pakaian untuk sholat.
Al-Muqnil Muhtaz. Ini tertuang di dalam kitab tersebut. Kemudian At-Tirmidzi meriwayatkan dan menganggap hasan riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatul aidi illa bi khimarin, tidak diterima salat wanita baligh kecuali dengan kerudung. Khimar. Kerudung di sini adalah kerudung penutup kepala. Dan bila menutup kepala ada diwajibkan, maka lebih-lebih selain kepala. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra fayashhadu ma'ahu nisya'um minal mu'minati mutalaffi'atun fi murutihinna summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dan menyertai beliau beberapa wanita mukminat yang berselimut dengan kain-kain mereka sehingga tertutup seluruh tubuhnya. Kemudian mereka pulang dan tidak ada seorang pun yang mengenali mereka. Jadi seandainya saja mereka sholat kemudian tidak ditegur oleh Kanjeng Nabi, maka itu artinya sholat perempuan yang tadi sah. Namun apabila dilihat oleh Kanjeng Nabi ada yang kurang, maka pasti akan ditegur oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah wal ammatu karrajuli fil salati, wal ammatu karrajuli fis salati, sedang wanita budak, amat budak perempuan auratnya sama dengan laki-laki fis salat, di dalam salat. Jadi auratnya amat, auratnya perempuan budak sama seperti laki-laki, minas surrati, dari pusar sampai lutut. Ya. Wal ammatu karrajuli fis shalah, sedang wanita budak auratnya sama dengan laki-laki di dalam salat. Aurat wanita budak sama dengan laki-laki di dalam salat, sedang di luar waktu salat maka seperti wanita merdeka. Jadi budak perempuan itu kalau dia tidak melakukan salat maka auratnya sama dengan wanita merdeka, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.